أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Saya membacakan ayat ini di Rumah Sakit Pasar Rebo mungkin sudah lebih dari 10 kali, karena pengajian kita dimulai tahun 1986 kalau tidak salah. Dan alhamdulillah dari berkah majelis itulah kemudian dibangun masjid ini, supaya kita tambah semangat bahwa ternyata dari pengajian yang cuma mulanya di musola waktu rumah sakit kita kayak SD dulu, Haji Mali masih gagah, foto udah masih nggak pakai baju. Sekarang nggak pakai baju malah siapin kafan, bahaya. Kemudian kita pindah di ruangan ya mungkin 3x3 ya. Terus kita berembuk punya pikiran alangkah indahnya kalau pengajian kita ada tempatnya tersendiri, ada masjid dan tidak mengganggu ruang rumah sakit yang memang peruntukannya untuk rumah sakit. Lah kemudian urunan ya teman-teman inilah, ada yang urunannya 2 juta bayarnya setahun, ada yang urunannya 3 juta malah nggak jadi, ada juga. Namanya orang butuh. Cuma kemudian saya diundang ceramah di satu ruangan, kebetulan dirut dan para direktur dokter kumpul, ya udah pokoknya dokter-dokter itu yang minimal 10 juta gitu loh. Saya tidak tahu apakah sudah kumpul semua atau tidak. Yang penting alhamdulillah masjid ini sudah berdiri dengan megah. Jadi secara kelembagaan masjid ini bukan milik rumah sakit, nanti jangan sampai dikira ini rumah sakit yang ngebangunin masjid, tapi ya kita umat Islam yang ngebangun ini adalah di luar tanah rumah sakit. Itu perjuangan teman-teman yang kerja di rumah sakit gitu, supaya nanti kalaupun sudah selesai tidak tugas di rumah sakit masih bisa ikut aktif ngurus rumah Allah ini. Jangan sampai nanti bahwa kepengurusan dan aktivitas harus pakai SK rumah sakit, tidak boleh. Kita harus apa adanya ya, tidak boleh. Biarkan kita para karyawan rumah sakit bersyukur bisa membuat ini untuk umat ramai-ramai. Baik, ayat tadi sudah saya baca mungkin lebih dari 20 kali lah di sini. Tetapi memang begitulah Al-Quran, berapa kali dibaca pasti ada ide-ide baru, ada pesan baru yang kemarin ketika baca tahun lalu belum sempat terungkapkan, atau diungkapkan tapi pasti ada satu titik baru yang kemarin belum ada. Itu sebabnya saya sampai sekarang nulis tafsir Al-Fatihah sudah hampir 400 halaman belum selesai. Itu Fatihah tok, lah kapan selesainya? Itu belum digabung dengan tulisan yang goresan pena yang semuanya sekitar 5.000 halaman punya saya, itu 800 judul kum. Itu kalau dibikin buku sekitar 5.000 halaman, minimal 4.000. Sementara yang terbit baru 5 jilid karena teman-teman yang editnya kecapean sendiri gitu. Karena harus diketik ulang. Allah berdialog dengan malaikat. Dalam dialog itu Allah berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah.
sungguh aku akan mengangkat seorang khalifah. Para ulama membeberkan tentang makna khalifah. Khulafa artinya generasi mengganti, datang belakangan. Lawannya adalah salaf. Maka nanti kita akan mengenal di dalam ilmu agama ada istilah salaf dan khalaf. Madhab salaf, madhab terdahulu, madhab khalaf adalah yang terkemudian. Salaf dan khalaf sama-sama benar. Tolong jangan sampai dikesankan kalau khalaf itu salah. Kemudian mengapa Allah di ayat ini akan mengangkat seorang khalifah dengan dua pengertian. Pengertian pertama bahwa makhluk yang akan diangkat ini menggantikan generasi yang telah pergi. Artinya pernah ada pengelola di bumi tapi sudah reshuffle atau sudah lengser ke Prambon, gitu loh. Bumi ini pernah ada yang mengurus dan sekarang bumi ini akan dibuatkan pengurus baru. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, bumi ini kan milik Allah. Dia perlu ada makhluk atau tim yang mengelolanya. Nah, orang yang dalam tanda petik ya, mewakili Allah di dalam menerapkan hukum-hukumnya di muka bumi, itu disebut dengan khalifah. Karena dia apa? Mewakili Allah di dalam menerapkan perundang-undangan di tengah kehidupan. Kedua, mana yang benar di antara dua arti tadi? Jika maknanya adalah bahwa khalifah itu pengganti bagi sebuah generasi yang telah pergi, itu mengisyaratkan bahwa bumi pernah ada yang mengurus, dan yang mengurus itu sudah selesai, ordenya sudah lama, dan sekarang muncul orde yang baru. Apa dasarnya? Para ulama termasuk At-Tabari meriwayatkan bahwa dulu bumi pernah diurus oleh makhluk bangsa jin. Jadi pernah dikelola, tapi ketika bangsa jin itu berkuasa, menggawani rusak terus. Di samping merusak juga kerjaannya konflik terus. Mungkin jin itu kalau ada pemimpin yang diangkat itu nggak pernah nerima kalah, itu mungkin gitu. Pokoknya mereka nggak pernah akur. Dipimpin ini ribut, dipimpin ini ribut, nah piye ngene iki. Nah, jadi buminya rusak, gunung-gunungnya dibakarin, diganti pohon kelapa sawit umpamanya gitu loh. Gitu. Gunung-gunungnya dibantai, dibuatkan tempat rekreasi gitu. Tapi mereka itu nggak pernah rukun. Tiap waktu kerjanya cuma nyusun kekuatan buat menghantam yang lain. Kenapa? Ngantuk. Salah nulis ya, biasa. Nah, Allah kemudian menugaskan sebahagian malaikatnya untuk menumpas
gerombolan yang selalu bikin ribut ini. Lo percuma ada pemerintahan tapi nggak pernah beres, percuma saja ada yang mimpin yang ngurus negara tapi ribut terus, rakyatnya ditumpas mereka. Baru kemudian Allah menyiapkan khalifah, generasi baru yang diharapkan bisa membuat negara bumi ini menjadi lebih makmur. Itu maknanya. Nah, Kanjeng Nabi Adam itu oleh Allah diangkat menjadi khalifah dengan harapan ada perubahan kehidupan di muka bumi. Bok, sekali-kali bumi itu enak dilihat, ketemu-temu mayat, temu-temu tawuran, ketemu-temu motor dibakar. Alah, jangan. Khalifah ini menurut penuturan satu riwayat, tapi penting saya jelaskan, riwayat ini oleh para ulama dipandang sebagai riwayat yang dhaif, yang lemah, bahkan maudhu, sebagai cerita hoax gitu loh. Nah, pengertian yang kedua, kita tahu bahwa Kanjeng Nabi Adam itu adalah makhluk yang tercipta terakhir. Setelah bumi ini beres semua, pohon-pohon beres semua, fasilitas alam sudah beres semua, baru Allah menciptakan Adam pada hari Kamis sore, Jumat sore bareng asar. Jadi Adam itu adalah produk terakhir yang paling canggih, spare partnya itu sempurna. Setelah itu mungkin Allah tidak memproduk lagi jenis makhluk. Karena dia spare partnya sempurna, maka untuk mengurus bumi ini cukup. Sebab mengurus bumi itu harus orang yang sempurna, ada tenaganya, ada otaknya, ada hatinya, supaya berimbang. Diumumkan oleh Allah, aku akan mengangkat khalifah di muka bumi yang mengurus bumi dengan aturan-aturanku. Qalu, malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Adakah engkau akan mengangkat menjadi khalifah di muka bumi itu man, orang, yufsidu, yang karakternya itu suka merusak, fiha, di dalam bumi, wa yasfikud dima, dan punya karakter kedua, suka saling menumpahkan darah, suka menumpahkan darah, doyan merusak, doyan mateni. Ini malaikat memang kalimatnya bertanya. Tetapi walaupun kalimat tanya ini, sebetulnya malaikat sedang keberatan. Jangan sampai yang diangkat menjadi pemimpin itu punya sifat dua tadi, merusak tanah air, yang kedua tega membunuh rakyatnya, senang bersengketa, gitu, menebar kebencian. Itu nggak boleh. Sampai sini kita belum melihat ada apa dengan malaikat, tapi dia netral saja. Tapi begitu masuk berikutnya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami ya Allah, tadi kan dia, jangan dah, kalau bisa mah jangan yang begitu dah, padahal kami nusabbihu, orang yang rajin membaca tasbih, bihamdika, dengan muji engkau, wa nuqaddisu lak, dan mentakdiskan engkau. Kami kerjanya tiap hari subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Kami ini majelis zikir, kami ini agamis, gitu loh. Dia kan partai bukan agama, gitu kira-kira.
Dia seragamnya aja nggak putih-putih. Sedangkan kami ini jelas ada majelis taklimnya, ada majelis zikirnya. Tiap hari kami kerjanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, zikir. Allah tahu, aku tahu yang kamu tidak tahu. Janjane yang ambisi. Biasa dalam dunia politik berebutan kekuasaan itu dua hal dilakukan oleh politisi. Satu, merendahkan lawan. Dua, munculkan kehebatan pribadi dan kelompoknya. Itu udah biasa. Jangan pilih dia, kenapa? Ini macam-macam. Ada kadang-kadang yang pura-pura, lah kasihan, nggak ada. Karena saya cinta dengan Anda, maka saya ingin Anda sehat di masjid saja. Ada yang begitu. Itu trik yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang sedang berambisi politik. Kelihatannya mendukung, sebetulnya nginjek pala itu. Inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang kamu tidak tahu, kata Allah. Jatuhkan lawan politik, angkat calon pribadi. Itu kerjaan orang politik. Kita tidak mau masuk di situ. Sebab orang kalau sudah kadung tresno, suka tidak jujur. Ya. Punya pacar, keringetnya bau. Oh, pacarmu keringetnya bau banget. Bukan bau, dia lagi buang kotoran. Gitu. Punya kekasih gembrot, bukan gembrot, segar. Kok pacarmu, calon istrimu cungkring, bukan cungkring, langsing. Udah ada saja. Suka nggak jujur, walaupun batinnya mengakui. Hamba Allah yang dimuliakan, itu ya, kebiasaan memandang rendah orang lain, kemudian menampilkan kelebihan pribadi, baik dalam arti individu maupun arti kelompok, Allah tidak suka. Kita jangan lakukannya. Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Kamu tahunya yang kelihatan, kamu tahunya yang sudah terjadi depan matamu. Aku tahu lebih dari itu, tapi itu jangan dihubung-hubungkan dengan pilkada. Mengapa? Karena yang lalu belum tentu terjadi hari ini. Baikmu hari ini belum tentu ke depanmu. Kenapa? Sebab orang yang melakukan kesalahan di hari yang lalu dia tobat, baik ke depannya. Sebaiknya orang yang baik tapi sombong, hancur depannya. Kita ini aja. Kalau orang suka membuka aib orang, dibuka. Kalau orang suka mencela orang, tercela. Kita ini. Apa selama ini kita belum baca berita? Ternyata orang-orang yang selama ini merasa baik sendiri, oh alah, jebulannya kok kayak gue ya. Orang ngomong tak kayak ya ini Islam kabeh, cepulannya kok. Ya Allah. Nah, jangan ya, jangan suka merasa baik dari orang lain, lebih baik memperbaiki diri aja. Waktu yang ada pergunakan untuk memperbaiki diri, tidak untuk mencela orang lain yang tidak baik. Syukur-syukur kalau kita sudah baik, kemudian berbuat, orang jadi terbawa baik oleh kita tanpa kita ngomong. Tapi kan sulit mencari keteladanan. Kalau para wali kan gitu, nggak banyak bicara, dia berbuat baik terus, lalu indah hidupnya. Orang jadi nanya, bah kok panjenengan besok ayen kayak gitu ya, nah itu. Wow. Nunjuk muka orang, belaka. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Karena ini ada
dua kandidat, yaitu kandidat yang merasa paling islami, malaikat tadi itu maksud saya, dan satu lagi kandidat yang dianggap sebagai jauh dari agama. Allah beri ilmu kepada orang yang dihina. Ya. Jadi kalau kita dihina orang, jangan mengkeret, ngaji. Sebab kalau sudah terlanjur dianggap ustadz, orang ngaji bisa keluar dari agama tanpa terasa. Umpamanya kita mengatakan Allah itu tidak berkuasa menggeser batu di jalan, kufur itu. Umpamanya kita meyakini bahwa ada nabi setelah Nabi Muhammad, kufur itu. Atau menganggap bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu tersesat, kufur itu. Hati-hati, itu keluar dari Islam. Nabi Muhammad tidak pernah kafir, tidak pernah, suci beliau. Tapi ada ayatnya, bukan ayatnya yang salah, kowe orang ngaji. Jancuk kowe, maaf. Orang ngaji kok ngomong agama. Tapi anehnya zaman ini yang disebut ulama ya yang kayak gitu, yang penting bisa ngolah kata-kata, lucu sedikit ayat 2 biji, tambahin takbir, beres jadi kiai. Udahlah nanti keterusan. Orang dicela oleh Allah diberi ilmu. Sesudah Adam tahu ilmunya semua lah, bahasa sekarang sudah jadi ulama lah, kira-kira begitu. Adam sudah jadi ulama, panggil tuh calon yang satu, ayo debat. Capres dan cawapres, debat. Yang tadi merasa pinter, yang tadi merasa hebat, ternyata ketika diskusi dengan Adam, didebatkan, kalah. Ulama kok dilawan. Nah, artinya apa saudara? Penting untuk pembuktian calon pemimpin itu nanti selenggarakan debat terbuka. Tentang apa? Tentang negeri yang akan diurusnya. Bukan tentang yang lain-lain. Umpamanya debat, mana yang lebih cantik bininya, ya nggak bener. Mana yang lebih banyak duitnya, mana yang paling berhasil karir ngumpulin duit. Bukan. Yang diperdebatkan adalah, yang didiskusikan pemecahan masalah yang ada di negeri ini, karena dia akan ngurus bumi. Sekarang orang kan tidak begitu. Ini kan banyak duitnya, ini kan inilah, ini kan tinggi pecinya. Enggak. Debat terbuka, tanya berapa ribu pulau di Indonesia? Ayo jawab. Salah, coret. Berapa kabupaten di Indonesia? Sekian, coret. Sebutkan 1000 pahlawan Indonesia, gak bisa, coret. Itu karena yang akan diurus Indonesia. Ceritakan oleh Anda sejarah perjuangan Indonesia dari sejak peperangan zaman penjajahan sampai merdeka. Siapa saja tokoh yang terlibat? Tek 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 tek. Gimana masalah ekonomi? Ya, itu mas sekarang karena ekonomi global gampang saja, setiap orang juga bisa. Kalau perlu, ayo ekonomi menurut Indonesia sekarang, ekonomi Indonesia Pancasila dan menurut Islam, jawab, gak iso, mundur. Gampang. Nah kalau orang dari satu daerah, maka dia wajib menjaga daerah bahasa aslinya. Ajak ngomong bahasa aslinya. Kalau udah hilang, wah ini berarti udah rusak bahasanya. Umpama itu umpama. Terbuka debat, langsung dinilai, ada dosennya, bukan debat tepuk tangan. Kita kan debat tepuk tangan. Jujur pengujinya, simpulkan A nilainya 60, A nilainya 100,
Oh, so kalah sama anak SD aja punya rapot loh. Ini kan enggak. Asal yang ngomong si A, pendukungnya tepuk tangannya ramai banget, tambahin teriak-teriak sama nginjek-nginjek meja. Oh, yang ngomong B, gitu, sama ngeludah ceprot-ceprot. Loh, ini jadi gak adil. Makanya di Indonesia yang paling bagus kayaknya ke depan, daripada situasinya terus kita sering mencela begini, calon presiden berantem aja dah. Berantem aja dah, ribet kita. Belum tentu. Yang tua itu ludahnya tajam loh. Oh, yang ludah kena hidungnya, dia dengerannya aja 2 jam. Muambune iku. Setelah diuji, ternyata prestasinya malaikat itu kalah. Walaupun jualannya jualan agama, ternyata Adam yang dianggap dari komunitas suka ngerusak dan gemar melakukan penumpahan darah, ilmunya lebih lengkap. Terima ya sudah. La ilma lana illa ma'allamtana innaka antal hakim. Tiada pengetahuan pada kami kecuali yang wajar kepada kami, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan bijaksana. Adalah bijaksana ngangkat pemimpin itu yang lebih banyak ilmunya, jangan banyak duitnya. Bukan di situ. Bukan karena senior umurnya, bukan karena dukungan siapanya. Selesai Adam diangkat jadi khalifah oleh Allah, dia punya kewajiban. Apa kewajibannya? Rivalmu tadi bodoh, ajarin. Yang kalah juga sadar, ngaku nggak demo terus-terusan. Yang unggul juga tanggung jawab mencerdaskan rakyatnya. Coba kalau kayak gini kayaknya indah ya, indah banget. Yang kalah jangan terus diteror, ditekan sampai ambles, nggak usah. Itu juga saudaramu. Kalah nih, tekan aja terus, jangan. Sementara yang kalah juga jangan nunjuk terus. Kapan jatuhnya dia? Gak boleh. Karena yang kita urus bumi, bukan nafsumu. Nah, sekarang ini zaman trafficking, perdagangan anak. Ada orang-orang yang sibuk dagangin anak ke partai sono sini. Ada kan? Tawarkan ke partai ini, siapa tahu mau dicalonkan. Tawarkan ke sini. Ada trafficking sekarang. Perdagangan anak. Ada ya? Nah, jangan disebut-sebut lah. Sibuk lobi sana, lobi sini, dodolan anak, akhirnya ikut jiwong. Bingung. Barangnya ora payu, malah rusak. Makanya kalau punya anak itu dalam Quran, amwalukum wa auladukum. Harta dan anak itu seolah-olah sama. Perlakukan hartamu, perlakukan anakmu jangan sampai rusak. Itu loh. Ibaratnya apa? Motor yang belum panas, mobil belum panas, digas, rusak. Pemanasan cukup lama loh. Pemanasan itu pendidikan maksud saya gitu loh. Jangan belum selesai pendidikan malah wis diambil dulu, rugi. Lah gitu aja. Mohon maaf kalau panjang-panjang, saya ada apa? Kalimat filsafat cepat. Jadi intinya apa? Jangan kita suka menjelek-jelekan orang lain. Yakini pilihanmu yang baik, dan di saat yang sama jangan rendahkan yang lain. Karena saat kamu menganggap pilihanmu baik, itu tanggung jawabmu. Tapi saat menganggap rendah yang lain, itu dosamu. Kalau saya tanya, ini kopi susu, ini kopi hitam, mana yang lebih bagus? Dokter yang jawab urusan. Sama saja. Nah, ini jawaban. Dua-duanya kopi. Cuman ini wakilnya susu, ini wakilnya gula. Itu aja. Jangan kita
ribut lah. Orang burung nggak jadi apa-apa nanti juga. Begitu dia jadi presiden, dia jadi wapres, kita jadi apa? Masa gini-gini aja dulu. Jangan habisin energi untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan keselamatan kita di akhirat. Bahkan jangan habiskan energi untuk sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan rumah tangga kita. Daripada energi habis buat nyerang lawan politik, habiskan tenagamu untuk cari duit nyenangkan istrimu lebih baik. Ya kan? Kalau dia senyum kan ayam kita.